Selamat malam. KPK memeriksa ex-pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Pemeriksaan dilakukan guna mengklarifikasi asal-usul harta Rafael yang dinilai tidak wajar. Sementara itu, Kementerian Keuangan juga merespons sorotan publik atas kemewahan yang dipamerkan oleh sejumlah pegawainya. Kemenkeu juga menolak pengunduran diri Rafael sebagai ASN. Apakah harta tak wajar Rafael ini bisa menjadi indikasi tindak pidana korupsi? Saya Reinhard Sirait, Anda menyaksikan MNC News Prime. Kita ke informasi yang pertama. Setelah hampir 9 jam, mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo akhirnya selesai menjalani pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia diperiksa terkait laporan harta kekayaan pejabat negara miliknya yang mencapai 56,10 miliar rupiah yang dinilai janggal. Rafael keluar dari gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 5:30 sore setelah menjalani pemeriksaan hampir 9 jam oleh penyidik. Setelah keluar dari gedung KPK, Rafael langsung diserbu oleh awak media. Ia dicecar dengan berbagai pertanyaan soal harta kekayaannya yang dinilai janggal. Meski begitu, ia tidak banyak yang diungkapkan oleh Rafael. Ia hanya menyampaikan permohonan maaf atas kasus anaknya Mario Dandi Satrio. Rafael memohon maaf kepada keluarga David serta keluarga besar PBNU dan keluarga besar GP Ansor yang atas tindakan yang dilakukan oleh anaknya itu. Untuk memperbarui informasi terkait dengan pemanggilan mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo oleh KPK, kami tersambung dengan rekan Kevin Pakan di gedung KPK saat ini. Selamat malam, Kevin. Tadi Rafael sudah memenuhi panggilan dari KPK. Persisnya apa saja kemudian hasil pemanggilan yang dilakukan oleh KPK terhadap Rafael Alun Trisambodo? Baik, kami mohon maaf karena terjadi gangguan komunikasi bersama dengan rekan kami Kevin Pakan yang berada di KPK. Kita ke informasi berikutnya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengaku menemukan kejanggalan dalam laporan harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo sehingga melaksanakan pemeriksaan. Pemeriksaan Rafael merupakan yang kedua kalinya. Proses klarifikasi ini bukan hanya sekali, saya pastikan bukan hanya sekali, karena pasti lagi gitu ya. Dan klarifikasi ini proses yang pasti dilalui kalau wajib lapor tuh masuk kategori diperiksa. Jadi diverifikasi dulu, ini semua diverifikasi pakai aplikasi plus orang. Kalau dia masuk yang kita sebut outliers gitu ya, entah hartanya naik tinggi, entah utangnya naik tinggi, itu pasti kita tidak terima laporannya seketika gitu. Jadi kita tahan, lantas kita lihat lagi, masuklah dia ke pemeriksaan. Nah, jadi yang bersangkutan ini sebenarnya masuk di outliers karena kita periksa. Kita pernah periksa yang bersangkutan 2018. Untuk periode 2015, 2016, 17, 18. Hasilnya kita terbitkan laporannya 23 Januari 2019. Dan karena dari laporan itu, menurut kami punya keterbatasan untuk menjangkau dari mana asal semua harta yang dilaporkan. Jadi kami berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, kita bilang ini kita periksa gitu, hasilnya hartanya ini, kita cek ke lapangan, yang secara administratif disebut di laporan itu oke. Yang secara administratif banknya disebut bank ABCD istri anaknya itu benar, tidak ada rekening di luar itu atas nama yang bersangkutan, anak dan istri yang tidak dilaporkan. Waktu itu begitu. Tapi kok kita merasa nggak dengan angka kekayaan dan transaksi bank yang sangat aktif, kita merasa kayaknya ada yang nggak pas nih gitu ya. Waktu itu 2019 kita datang, oleh karena itu hampir tidak ada tindak lanjut yang signifikan sesudah itu gitu. Nah, kita lihat lagi bahwa yang bersangkutan ini poin yang kedua, baru menjadi wajib lapor itu 2011.
pas jabatannya sudah harus melapor. Jadi sebelum itu dari LHKPN tidak punya wewenang untuk mengambil data ataupun informasi sebelum 2011. Karena yang dikasih LHKPN 2011 ini surat kuasanya buat tahun itu. Nah oleh karena itu teman-teman kalau PPATK bilang kasih laporan ke kita 2012, iya ini saya baca laporan. Saya baca itu transaksi keuangan 2003 sampai 2012. Periodenya segini, sementara dia wajib lapornya di ujung sini. Saya harus bilang juga, tidak semua itu bisa ditindaklanjuti dengan mudah oleh kewenangan yang kita. Dan kembali kami akan mengajak Anda untuk ke gedung KPK Jakarta. Bersama dengan rekan kami ada Kevin Pakan di sana. Kevin, selamat malam. Tadi sempat terputus komunikasi dengan Anda. Jadi apa saja hasil pemeriksaan KPK terhadap Rafael Alun Trisambodo? Ya, selamat malam Reinhardt dan pemirsa. Memang benar sekali bahwa hampir 9 jam ini mantan pejabat dari Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo baru selesai dilakukan, di mana tadi kami pantau sekitar pukul 17.40 ini telah selesai dilakukan pemeriksaan terhadap dari KPK. Nah, memang terkait dengan pemeriksaan hari ini merupakan dimintanya klarifikasi dari Rafael dari KPK terkait dengan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang memang diketahui ini dilakukan dari periode 2019 hingga 2021. Di mana tadi juga pihak dari KPK dalam hal ini Deputi Bidang Pencegahan dan juga Monitoring KPK Pahala Nenggolan menyatakan bahwa memang untuk pemeriksaan ataupun dimintanya klarifikasi terhadap Rafael ini bukanlah yang pertama kali dan tidak hanya satu kali saja, namun nantinya akan dilakukan permintaan klarifikasi pada hari-hari berikutnya karena memang sampai dengan saat ini untuk proses masih berjalan dengan baik. Dan memang tadi pada saat Rafael keluar dari Gedung Merah Putih KPK, kami juga sempat menanyakan kira-kira apa yang menjadi klarifikasi yang disampaikan oleh Rafael terkait dengan pemeriksaan hari ini. Namun memang benar sekali bahwa tidak banyak yang disampaikan oleh Rafael Alun Trisambodo, namun terdapat sejumlah poin. Baik, demikian tadi laporan rekan kami Kevin Pakan. Dan pemirsa, kita break, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi lain. Tetaplah bersama kami di MNC News Prime.